Halo, Nando, gimana untuk sasis robotnya? Sudah sampai mana dirakitnya? Belum sih rakit tuh. Masih saya project lain ini. Kalau yang sasisnya itu udah di solder belum kabelnya? Belum. Yang kabel untuk motor DC-nya, yang warna kuning itu. Yang ini ya. Cek, cek, cek. Cek Halo, oke. ini. Ya itu. Itu untuk motor. Ya nanti silakan di solder ya. Untuk Mas, kalau untuk ekstensinya, finnya di mana dia ya? gimana? Untuk finnya, ekstensinya di mana? Untuk ekstensinya, finnya buat input power di Oh, mana? Di mana tempatnya? oh yang di extensionnya ya. Iya. Itu ada di PCC yang pojok kiri bawah itu yang ada labelnya VCC. Ada nggak pojok labelnya VCC dia? VCC. Ada tak? Ada kan? Ada VB, ada VN. Oh, ini ada Coba bentar. VCC. Ada kan? Ada VCC kan? Yang di empatnya, ya. Empat bawah. Ya, ada. Ya. Itu kan ada VCC, GND, sama apa itu? D1 D2 kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya jalur untuk LCD kan, yang itu sih itu. Nah, VCC, nah kalau mau supply dari baterai, ya dari baterai ke, kalau kan kemarin dicobanya langsung ke SP32-nya ya, tidak lewat extensionnya. Itu masuk di mana kemarin? Dari baterai, Dari baterai ke fin. Yang hitam ke GND. halo, Halo, halo. ya dari baterai ke mana? Dari baterai yang merah ke fin, yang hitam ke GND. Ya, jadi dari positif baterai ke pin fin ya, Iya, sama fin. ke negatif baterai ke pin GND. Ya, kemarin kan itu ada dua cara ya. Kita bisa supply baterainya langsung, dari baterai langsung ke SP32. Berarti baterainya itu kemarin kan diukur tegangannya 7 volt kan, sekitar 7 volt 7 koma baterai. Ya, 7, sekian lah. Nah, itu 7 volt itu langsung masuk ke eh, pin-pin ya. Kemudian cara kedua itu kita pakai yang namanya step down ya, atau buck converter. Nah, yang namanya LM2596 kan. Nah, itu fungsinya untuk menurunkan tegangan baterai dari yang awalnya 7, sekian volt diturunkan ke 5 volt ya. Jadi kemarin itu saya sudah setting itu supaya outputnya 5 volt ya, kurang lebih 5 volt ya. Seperti itu. Jadi nanti outputnya itu 5 volt itu yang masuk ke jadwalnya ya. Positif dari si step down-nya masuk ke pin, negatifnya masuk ke ground seperti itu ya. Jadi yang masuk itu 5 volt. Nah, kenapa dia harus diturunkan ke 5 volt? Supaya cenderung lebih aman ya. Lebih aman dibanding ketika kita pakai tegangan yang lebih tinggi seperti itu. Karena sebenarnya di SP32 itu pin fin ya, itu bisa diinputkan bahkan sampai 12 volt ya. Kalau menurut spesifikasinya ya. Tapi di realnya itu kalau pakai 12 volt ya, itu udah langsung panas itu, bahkan panas. cenderung langsung hangus dan Tak- rusak. Jadi sangat tidak dianjurkan. Maksimal 9 volt ya, itu pun juga sudah lumayan panas itu. Maksimal 9 volt. Tapi kalau mau yang paling aman itu 5 volt. Seperti itu ya. Ke pin-pin seperti itu. Ya. Nah, Oh iya. nah, Kemarin juga sempat nanya ke ChatGPT buat hmm, gantiin
pin diekstensi. Dibilang 5 volt bisa. Gimana? Ya, Di 5V juga bisa. kenapa? Di 5V juga bisa katanya di ChatGPT. Ya, harusnya bisa. Jadi 5V sama VCC seperti itu. Tapi biasanya itu kita pakai yang VCC ya. Jadi dari baterai masuk ke yang di extension kan, ya. Di extension itu masuk ke VCC seperti itu. Oke, jadi langsung masuk ke VCC. Jadi nanti silakan boleh dicoba deh, boleh dicoba dulu. Oke. Atau kemarin udah sempat coba kah dari baterai masuk ke extension? Lo, tahu tahu. Takut kenapa-napa ntar SP32 ya. Ya, supaya aman supaya aman nyambungnya lewat apa namanya? Step down gitu. Oke, Uh, tiap tahun dah colok. ya, sekali lagi jangan lupa jangan sampai terbalik ya, Ya, positif negatif, jangan sampai terbalik. Kemudian juga positif negatif itu jangan sampai bersentuhan ya. Nah, jangan sampai bersentuhan. Jadi pastikan jadi kalau mau SP32 juga ketika dinyalakan ya, letakkan di alas yang tidak menghantarkan listrik ya. Misalnya di bahan kayu atau karet ya. Jangan di berbahan logam gitu ya, supaya tidak short istilahnya. di karpet nih. Ya, pokoknya di bagian Spek. bahan yang tidak menghantarkan listrik. Ya, dicoba silakan bisa lewat step down, output dari step down 5 volt, positifnya masuk ke pin VCC yang ada di extension. Negatifnya masuk Kok ke yang pin lanjutnya? ground. Tuh. Oh ya, kemarin juga udah sempat ngukur. Habis disambungin kayak gini. Ngukur pakai multitester. Keluar 7. Heeh, Sama ya. Keluarnya iya, juga 7. betul. Itu harusnya tertuju keluarnya. Waduh. Set. Nanti itu bagusnya disambungin aja. Kayak kemarin itu ada saya kirim foto di grup ya, yang jadi dia disambung kabelnya gitu ke mail- ke kabel mail. Oke, biar saya tempel dulu. Pakai solasi. Ya, disuruh tipe coba.
Oke, udah nyala. Sekarang sambung ke SP. Putih. Wah, wah, Gimana? bisa nyala. Tapi kok nggak bisa masuk pin ini? Banyak yang nggak bisa masuk. Agak keras kayak. Set. Iya. Nah, nyambung ke baterai nih. Kayaknya, Baterai sama step down-nya. oke, coba. Yang hitam itu apa? Hmm? Groundnya. Yang hitam Ya, yang hitam ground. Putih putih PC. VCC. Hmm. Oke, coba. Aman ya. Coba dipegang itu yang chipnya agak panas enggak? Yang di bawah lampu biru ini. Iya, yang ada chip yang warna hitam itu. Enggak, Enggak ya, aman ya. aman. Oke. Ya, soalnya itu kan 5 volt ya, harusnya dia aman seperti itu. Jadi nanti itu rangkaiannya seperti itu ya. Kalau ke baterai. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang hmm, oke, kemarin nanti silakan dilepas lagi anunya apa namanya? Rangkaiannya ya supaya enggak short. Terus kemarin udah nyobain project apa aja? Pernah nyoba-nyoba sesuatu selain yang diajarkan dengan Buat, modulnya? oh iya, iya. Juga saya kirim ke IG itu. Tuh. Buat lampu lampu lintas. Oh, lampu lintas ya. Si kirim ke grup Oke. lampu lalu lintas. Iya. Oh Oke. iya. Menyambung ke LCD ya. Oh, Iya. mantap sih. Kalau selain ini yang pakai sensor-sensor udah dicoba belum yang ultrasonic? Yang kemarin tuh palang palang parkiran tuh. Oh, Tapi yang saya pakai coba. servo. Yang pakai servo ya kan? Ya. Oke. Eh, Berarti yang belum itu apa ya? Sensor DHT ya, yang warna biru itu. iya. Sensor suhu Sensor sama uh, inframerah. infrared ya. Oke. Nah sekarang, oke saya share ya. Saya akan coba pakai UV ya. Nah, kalau inframerah, sekarang kita coba yang simpel dulu ya, yang inframerah obstacle. Silakan dibuka eh, sensor inframerahnya ya, kalau belum misalnya belum dibuka. Dan di situ dicek ada berapa pinnya. Ada tiga dia. Oke, bisa disebutkan Output, apa aja? IND sama VCC. Ih, karatan dong satunya. Masa sih? Padahal baru loh itu. Gimana? Ini. Coba lihat apanya yang mana yang karat? Yang tengah Ada yang karat? Oh iya ya. Coba yang satunya. Kalau nggak satu, saya kasih dua deh. ada dua. Coba saya lihat. Lampu overdrive push button.
Oh iya, ada lagi satu ini. Oke, coba dibuka lagi. Nah, malah, malah ada dua yang karatan nih. Hah? Kira-kira kalau karatan gini masih bisa dipakai nggak ya? Oh iya ya. Padahal itu baru dibuka kan dari segel kan? Baru, Nah itu harus anu. Oh jadi kok karatan ya? Itu coba di anu deh. amplas ya, coba. Ya dikerik atau kalau ada punya amplas digosok amplas itu supaya apa Oh, namanya? LED-nya juga kena dia. LED-nya juga kena. Oh iya ya. Kok bisa ya? Padahal itu masih tersegel. Belum dibuka sama sekali. Coba deh yang dua yang karatan itu yang pin apa VCC sama GND ya? Iya, yang ini GND aja yang kena. Yang ini GND aja. Ya udah coba dicolok aja deh. Kita tes deh pakai kabel female berarti ya. Ambil tiga kabel pasang seperti biasa. Nah itu IR-nya dia 5 volt ya. Jadi masuknya ke pin VCC atau pin. Coba dites dulu apakah dia nyala atau tidak. Male, female. Jadi yang disambung VCC dulu sama ground ya. Buat tes dulu apakah dia nyala atau enggak. Nyala dia. Ya. Nyala enggak? Nyala. Dia warna apa lampunya Terus hijau ya? warna merah. Gimana? Merah. Merah ya. Oke. Nah, kemudian coba itu kan di situ nanti ada dua lampu ya. Satu itu lampu indikator power ya. Biasanya warna merah, kadang juga warna hijau ya. Nah, sekarang yang nyala itu lampu cuma satu lampu ya. Oh, bisa bisa saya trigger sekarang ya. Kenapa? Bisa saya trigger sekarang ya. Kalau ada saya kasih tangan sini, nyala ya. Bener. Ya. Jadi dia akan ngebaca itu. Oke. Oke, Kalau yang di tengahnya belum dihubungkan ke apa-apa ya. belum. Oke ya. Tapi jaraknya Sekarang kita dekat coba. ya. Ya, Jaraknya dekat nggak sejauh eh, ultrasonic. betul. Tapi nanti bisa dicoba gini. Itu kan ada trim pot ya. Hmm, bisa pakai obeng gitu. Itu bisa diatur itu untuk ngatur sensitivitasnya. Itu bisa buat ngatur sensitivitasnya. Mana obeng? Nah, kayak gini yang di video nih, itu bisa diputar-putar ini Oh, bisa diatur ya, seberapa jauh ya deteksinya, Bob. itu.
Nah, itu bisa diatur sensitivitasnya. Seperti tekanan nih, sensitif. Oh, nambah jaraknya, tapi dikit juga. Gimana? Nambah, Nambah jarak, tapi dikit aja. ya itu nggak bisa jauh-jauh emang kalau infrared. Beda sama ultrasonik gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang itu, uh, oke. Nah, sekarang itu outputnya itu berupa digital ya. Outputnya Nol. itu berupa digital ya. Berarti nanti dia outputnya 0 atau satu ya. Atau kalau diukur nanti tegangannya 0 volt atau 5 volt. Seperti itu ya. Jadi nanti eh, kita akan cek ya. Kapan dia berlogika satu, kapan dia berlogika nol ya. Berarti ini kan sebagai input ya. Jadi nanti sebagai input masuk ke ESP32. Masih ingat Nando kalau di untuk membaca nilai digital itu di ESP32 Digital pakai read, perintah apa? Ya? digital read. Oke, pakai perintah digital read ya. Oke, nah sekarang nanti Nando sambil buka juga ya. Kalau Nando pakai langsung aja pakai anu ya, pakai IDE Arduino. Kalau Oke, saya oke. pakai ID. Walkui ya. Ini kita coba dulu untuk eh, perintah sederhana ya. Kita coba untuk membaca nilai digital ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini kayaknya di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada dia. Obstacle. Tunggu. Kayaknya dulu ada deh. Infrared sensor ya. Apakah di sini ada? Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada dia. Oke. Ya pokoknya nanti silakan dicoba ya. Jadi dia pakai infrared sensor ya. Jadi silakan misalnya coba di pin berapa ya misalnya. Nah, anggaplah di sini saya pakai pin eh, 34 ya. Nah, jadi ya silakan dicoba di codingannya. Kita bikin dulu pinnya seperti biasa. Infrared pin ya. Sini saya pakai 34, oke. Lalu di sini saya bikin pin mode ya, pin mode infrared pin ya, pin. Nah, berarti di sini sebagai input ya. Nah, kita fungsikan sebagai input. Nah, sekarang nanti kita akan baca nilai digitalnya ya, pakai perintah digital read. Tapi saya simpan dulu dalam sebuah variabel namanya infrared value ya. Jadi ini akan menyimpan nilai digital. Lalu di sini saya bikin fungsi nama saya tuliskan fungsinya digital read. Digital read lalu parameternya adalah pin yang ingin dibaca. Dalam hal Infrared ini pin adalah 34. infrared pin. Oke, seperti ini aja. Oke, jangan lupa dicetak ya di serial monitor. Serial dot print ya. Saya kasih di sini dulu infrared infrared value ya seperti ini. Lalu di sini saya serial print learn ya. Dot print learn. Baru di sini infrared volt. Oke, udah kayak gini aja. Nah, silakan Anda coba di IDE-nya ya. Oke, GNT. oke. Di sini saya pakai pin Digital. 34 yang untuk pin out-nya ya. Jadi out itu Oke. maksudnya adalah output dari sensornya masuk ke ESP32-nya. Jadi nanti itu hasilnya 0 atau satu ya. Nanti
Nando lihat ya kapan dia bernilai nol, kapan dia bernilai satu. In Kalau Nando sudah mulai ngoding, boleh bisa di share screen ya, oh, oke. supaya kita Tuh. sambil lihat juga prosesnya. Oke, silakan di share. Ini dia, Januari 29A. Oke, silakan. Berapa ya? Pin 23. Jangan Pin, lupa, pin pra, koma, input. huruf huruf kapital ya. Ya, jangan lupa titik koma. Ini. 1, 0, 1, 0. Baca di, saya taruh di
LCD ya. Gimana? Taruh di LCD. Oke, nah sekarang kapan dia bernilai satu, kapan dia bernilai nol? Kalau nyala, kalau nyala lampunya nol dia. Kalau mati satu. Berarti kalau dia nyala lampunya kan artinya ada objek yang dideteksi kan? Mhm. Eh, Berarti dia bernilai nol. Ya, Oke, kalau tidak ada objek yang dideteksi, berarti artinya satu. lampu nilai satu. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah itu nanti bisa dipakai untuk deteksi objek, termasuk juga untuk parkir juga bisa ya, untuk parkir. Jadi begitu ada objek, baru servonya terbuka. Kalau tidak ada objek, servonya tertutup seperti itu. Nah, coba deh pakai if else gitu. Misal If. untuk tampilkan di LCD. Misalnya jika bernilai ini objek Sensor. terdeteksi. Coba coba. Sekarang di Hmm. LCD dicoba tampilkan teks objek terdeteksi atau objek tidak terdeteksi. Pakai perintah if else. Gimana tuh? Oke, jika input value bernilai nol, Nol. ya, maka apa yang perlu Hmm, dilakukan? ada Cetak di ya, LCD dot set kurang 0,1 ya. koma print. Oke. Ada objek di Oke. depan rangkaian. Hmm, ya, Ya, jangan lupa di clear ya supaya nanti dia nggak tumpang tindih teksnya. Jangan lupa titik koma di setelah clear. Kayaknya itu kepanjangan deh karakternya. oh iya, ada objek, semakin ada objek. Ya, Set, 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 set. Tidak ada apa ini? Tidak ada objek. Ada objek. Kok LCD kayak aman. ngebling-ngebling ya? Kenapa? LCD kayak ngebling-ngebling ya? Iya, karena kan dia di looping terus kan. Jadi makanya dia agak Oh iya, berarti aku berlooping. kasih delay sini. Ya, coba kalau dikasih delay Sini aja. setelah ya, atau bisa juga delaynya di setelah else sih, di luar dari if else. Jadi sebelum tutup kurung kurawal di void loop itu bisa dikasih delay. Ya, di situ bisa. 500. Ya, coba deh. Apakah berpengaruh? Yes. Tidak ada objek. Ada objek. Dah, baru ini kelas.
Gimana hasilnya? Bisa ya. Ada Udah objek, ya. tidak ada objek. Nah, Terus itu masih anu nggak? Masih agak kedap udah kedip enggak. nggak? Nggak ada. Udah nggak terlalu ya. Oke. Nah sekarang kalau Anda perhatikan infrared itu kan dia digital read, bacain dari digital ya. Jadi kalau ada objek dia bernilai nol ya. Kalau tiada objek itu bernilai satu ya. Nah ini kalau Nando ingat ini mirip-mirip kerjanya dengan push button yang pull down. Kalau ditekan dia bernilai nol. Kalau tidak ditekan atau dilepas bernilai satu. Seperti itu. Nah kemarin kalau nggak salah sempat juga diajarkan untuk bikin counter kan dari tombol. Ya, Kalau nggak salah. Jadi ditekan dia nambah terus kan satu dua tiga. Kemudian ada juga counter downnya ditekan supaya dia tuh menghitung mundur ya. Nah sekarang coba implementasikan counter itu pakai sensor seperti itu. Jadi nanti dia sensornya setiap ada objek tit hitung satu kena lagi ngitung ada dua berapa yang lewat. ya betul. Contohnya kayak ngitung ada berapa orang yang lewat sini. Ya biasanya dipakai buat ngitung objek yang melewati sensor gitu. Seperti itu. Nah coba gimana tuh? Masih Counternya di LCD. ya ditampilkan di LCD ya. Jadi baris pertama itu tulis aja counter, baris kedua hasil counternya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan nge-counter setiap kali sensor itu mendeteksi objek. Kayak gitu. Biasanya ini dipakai untuk menghitung jumlah orang atau menghitung jumlah kendaraan yang lewat seperti itu. Nah, coba gimana tuh kodenya? Apakah masih diingat kodenya? Atau kalau misalnya kodenya masih ada disimpan, langsung aja dibuka. Enggak ada sih kode. Enggak ada ya? My projects. Button, button, button. Ini, ini bukan ya. Coba. Mana? Sama juga ditahan dia. Ini pakai state nih enggak ya? Udah ada? Last button state. Coba kita ambil yang ini. Set. Halo? Gimana? Halo? Halo, cek cek. Halo? Ada kedengaran suara saya? Halo. Kok Tes kayak tes pelan tes ya tes. suara saya? Halo? Nando. Iya. Halo? Halo? Halo. Halo? Ya, gimana? Enggak, kayaknya suara saya terlalu kecil nih. Ya udah kedengaran. Oke. Udah dapat kodenya? Yang ini terus taruh. Oh, Udah dapat kodenya? yang ini kan? Yang ada button state-nya. Berarti harus 14. Ya, ini oh ya, tapi ini dia untuk kan sih nyalain lampu tapi nah ini juga bisa Nggak itu lebih coba banyak yang ini variabelnya. deh. Ini pakai LED kan kemarin. Mhm. Itu ada LED. Ini pakai LED nih. Jadi dia kalau ditekan LED-nya nyala, kalau ditekan LED-nya mati. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Pakai aja ini nanti coba tambahin satu LED gitu. Jadi kalau ada Red objek dot. LED-nya nyala, kalau kena objek lagi LED-nya mati.
Ya, coba. Efek magnetic. Jadi ada satu sensor infrared sama satu LED. Jadi sekarang kalau kemarin kan pakai push button ya. Jadi kalau ditekan LED nyala, ditekan lagi LED-nya mati. Nah, sekarang push buttonnya diganti dengan sensor infrared. Jadi nanti kalau ada objek yang deteksi tet nyala, kalau ngedeteksi lagi kedua kalinya tet mati. Nah, begitu seterusnya. Ini biasanya dipakai untuk bikin saklar yang untouchable, ya. Jadi yang saklar yang tidak disentuh itu. Eh, Oke, Resist terus eh, pin 12. Ya, coba disesuaikan kodenya ya. Coba dihap, eh, dihapus saja mungkin yang baris yang sebelumnya tadi, yang baris 20 sampai 36. 20 sampai 36. Ini Ya, coba 36. dihapus saja. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang itu ya dicoba dinaikin, ya. Nah, sekarang itu coba ganti deh variabelnya. Itu kan masih pakai. Coba deh. Ini tinggal ganti aja. Ya, jadi infrared lah, last infrared state. Ya, itu LED pin ya nomor baris 6 LED pin aja, sebagai satu. Hmm? Itu kan LED pin aja. Ya, kayak itu. Ini biar nggak bingungin ya. Iya, benar. Oh ya, ini baca yang tadi ini. Ya, udah kan disesuaikan variabelnya. Total read. Itu masih pakai button state itu yang di void loop. Void. Ini nyambung kemana ya? Nggak ada deh, berarti tak. INT infrared Ya, state.
Ya, untuk infrared state. Lalu dengan digital read. digital read. Ya, oke. Terus parameternya Hmm, pinnya. infrared pin. Ya, infrared pin. Oke. Jangan lupa titik koma. Baris baris dua tiganya itu dihapus saja infonya. Baris berapa? Itu ya di bawahnya baris dua tiga. Itu kan masih pakai punya button itu kan. Iya. Ya, itu nggak dipakai lagi. Nah, oke. Nah, sekarang Lalu lihat bah, itu. If, nah itu button state-nya diganti. Ya, variabelnya. Nah, betul. Nah, terus itu last last infrared. infrared state. Ya, oke. Benar. Ini Oke. ready state nol. Let Oke. pin let state. Oke. Nah, itu di luar void loop itu masih ada itu di bawahnya satu baris lagi perintah. Nah ini. Enggak, maksud saya di luar dari if else. Jadi nanti bikin lagi satu baris di luar if else. Nah, itu berarti nanti di situ ditulis last infrared state sama dengan infrared state. Dia akan menyimpan kondisi terakhir ya. Jadi kan sebenarnya last infrared state itu adalah variabel untuk menyimpan kondisi terakhir ya dari sensornya. Seperti itu. Nanti itu akan diupdate terus seperti itu. Diganti jadi infrared state. Nah, seperti itu. Oke, berarti nanti ini dia akan nyala ketika ada objek ya, terus nanti akan nyala lagi kalau di objeknya deteksi kedua kalinya seperti itu. Jadi kayak Oke. saklar, saklar non kontak gitu. Nggak kebalik kan nih LED-nya. Nggak. Ya, Nggak ada titik koma kurang. Nah, hmm. itu ada di pin OP-nya besar. ya tipe ya itu yang di itu aja yang diganti yang di 26 ya. Ya boleh juga bebas sih. Ya seperti itu bisa. Oke, gimana hasilnya? Lampunya nggak nyala ini. Coba cek di serial monitor coba. Oh, ini serial monitornya belum diinisialisasi ya. Hmm. Harusnya coba di situ ya, serial.begin. S-nya kapital. Ya, dan begin 115.200. Berapa? 115.200. 115.200. Ya, titik koma. Oke. Ini berapa? Nah, jadi kan nanti ditampilkan kan di digital monitor. Ini sebenarnya nomor apa ya di serial begini 115.200. Itu adalah kecepatan transmisi datanya. Kemarin udah pernah nyoba kah serial monitor di IDE langsung belum ya? Belum. Kebanyakan saya copy dari Walkly. Oh, Coba oke. lihat. Coba buka serial monitornya di pojok kanan itu. Oke. Pojok kanan atas ada tanda loop kayak tanda kaca pembesar. Nah, itu serial monitor. Nah, itu dibuka. Oke, coba di scroll, ditarik. Oke. Lihat itu ada 9.600 baud di sebelah paling kanan. Coba diklik itu. Ya itu. Nah, cari 115.200. 115. Ya itu. Oke, udah. Coba tekan. Nah, lihat kan. Nah, itu. Nah, itu yang kamu print apa?
LED state-nya ya. Iya, iya LED state. Oke. Sekarang LED yang di situ nyala nggak? Ntar enggak ini. Nggak Main salah, nggak salah kah pinnya? pin 12 sih. Kenapa? Iya 12 ini. Tadi 12 kah? Coba di scroll ke atas kodenya. Kaki katoda, Ada sama. katoda negatif kan? Iya. Ke ground. Terus anodanya ke. Oh, ada yang kelupaan kamu di void setup. Belum ada pin mode, Oh LED iya, ya. output. Itu ya. Nah, pin mode, LED ID pin, pin, koma output titik koma. Jangan lupa titik koma. edge. Di cancel dulu. Ya, Hmm. apa yang Oke, salah? LED. lagi. Oh ya, tipe penulisannya. Nah, ini masih keempat. Ini apa kemarin ya? Apa itu? Oh, itu potentiometer. Oh, kemarin juga belum ya? Belum dicoba. Ya belum. Oke, nanti sekarang Ya, kita coba deh. belum ya. Masih belum mau nyala. Gimana sekarang? Udah bisa? Belum. Masih belum mau nyala nih. Tapi nggak detect kan? Jadi kalau misalnya di sensornya, Ya, detect ini di sensornya 1011. ya jadi kan nanti tuh kayak gini. Jadi kalau di tag tag, nah, satu, tag lagi nol, tag satu, tag nol kayak gitu. Kayak gitu kan? Iya, Tapi sekarang kondisinya LED-nya tidak menyala ya. iya nggak mau nyala ya. Atau coba ganti LED-nya deh. Barangkali putus dia. Atau mungkin kurang nancep breadboardnya kurang rapat, Udah kurang nancep. diganti. Itu biasanya bisa jadi LED-nya atau mungkin bahkan biasa kabel jumpernya juga biasa kurang anu ya. Kadang dia putus di dalam nggak kelihatan, jadi kadang harus di anu lagi. Nah, Mana? Ya. ini lampunya tadi. Ini dia. Eh, jadi kok. Oh, oke dah. Udah bisa nyala LED-nya? Ya, udah bisa. Itu tadi apa yang salah? LED-nya yang bermasalah atau gimana? Saya lupa pasang GND. Ya Oh, ampun. cuma salah pemasangan kabel ya. Mm-mm. Ah ya, itu perlu. Jadi coba bagaimana? Jadi cara kerjanya gimana itu? Kalau ngedeteksi objek sekali, nyala kan? Iya, nyala. Terus kalau ngedeteksi lagi, LED-nya mati. Oke deh, mantap lah. Coba kita tes sensor yang satunya kan. Itu kan
dua kan IR-nya. Coba dicopot IR Mm-mm. yang satu diganti dengan IR yang dua. Kita tes lagi juga. Sekalian kita tes. Iya, Mudah-mudahan iya. bagus juga. Oke, berarti Walaupun karatan gini, kita coba aja. Apakah dia coba saya buat sesuatu. coba nanti setelah ini nanti silakan di anu ya di amplas digosok di amplas gitu supaya karatnya bersih. Loh, kok jadi kedip-kedip ya kalau isi cabut? Ya karena kan Oke, dia jadi anu kan tidak ulas stabil. kontak. Heeh. Jadinya kelip-kelip kan karena dia nge-floating istilahnya. Sama dia, masih fungsi, sudah fungsi. Aman berarti ya. Ya, Berarti oke. Paling nanti ya silakan dibersihkan aja ya. Mungkin pakai amplas gitu digosok. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba counter atau ini saya kirimkan kodenya ya. Eh, ini ya. Eh, silakan nanti di copy dan coba ditampilkan dimodifikasi ditampilkan di LCD bentar saya anu dulu ya. Ini kemarin yang counter counter up counter down ya. Saya kirim di chat ya. Oke. Nah, itu silakan di copy ya, dibuka di lembar kerja baru di copy. Lalu silakan disesuaikan variabelnya sama ditampilkannya di LCD ya. Jadi ini kemarin kita bikin counter up, counter down, jadi ada dua tombol ya. Jadi kalau tombol satu ditekan itu dia akan nge-counter up ya, jadi dia akan ngitung ke atas. Kalau tombol yang kedua ditekan itu dia akan nge-counter down, jadi dia akan menghitung ke bawah gitu ya, ngurangin satu 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 seperti itu. Nah sekarang tombolnya akan kita ganti dengan sensor infrared. Jadi sekarang sensor infrarednya kita pakai dua-duanya gitu. Jadi ini biasanya aplikasinya itu di penghitung pengunjung ya. Jadi eh, sensornya itu dipasang satu di pintu masuk, satu di pintu keluar. Nah, jadi fungsinya apa? Jadi dia bisa mengecek ada total siap jadi dalam. ya total orang yang masih ada di dalam gedung ya. Jadi setiap kali orang yang lewat pintu masuk itu dia akan nambah. Kalau di sensor yang kedua, setiap kali orang lewat pintu keluar, ya artinya dari dalam keluar itu nanti dia akan ngurangin gitu. Jadi nanti akan ketahuan ya total ada berapa orang yang masih di dalam gedung. Nah, seperti itu. Ya silakan Ini masih button pakai. iya silakan dimodifikasi ya. Ini udah di copy kah? Infrared pin. Input. Ini di screen saya enggak berubah. Mungkin Coba saya share ulang. ya pilih yang screen ya. Jangan yang picture. Oh, baru ingat saya tadi share-nya yang 9A. Ini yang 9B. Ya, nah ini. Ya silakan disesuaikan variabelnya. Berarti kita pakai dua sensor ya. Infrarednya pakai dua. Oh, pakai dua ini. Iya. Kan Coba ceritanya saya. satu buat ngitung nambah, satu buat ngitung kurang kan. Berarti itu. Nah, jadi kan itu kalau tadi di kodenya itu ada button up, button down kan. Nah, berarti itu nanti diganti jadi infrared up dan infrared down kayak gitu. Nah, coba silakan. Nanti ditampilkan di LCD ya. Ya, coba dimodifikasi deh kodenya.
Kok sini? Kayak gitu. Cons yen T in infrared in 2 in 1. Ya. Nanti kasih Ini buat keterangan yang mana yang up, yang mana yang down. mau pakai up down aja sini. Ya Up boleh supaya bisa lebih gampang. down. Let's up. Let's select. Ya itu udah nggak usah diganti lagi. Yang diganti itu di baris 19 dan 20 yang di dalam digital read-nya. Ya itu juga yang di pin mode. Oke, pin up. Oke, pin down ya. Nah, sekarang yang di baris 20 dan 21. Coba ya. Dua. If flash up state semakin high. Kalau up, ini kalau down. Ya, Oh ya, di need to LCD-nya. gimana udah diupload kah programnya? Belum LCD-nya. Oh, sisa ya, kode dengan LCD-nya ya. Ya, LCD dot. Enggak, di itu aja, di luar if else aja. Oh iya, Lihat ya itu kan lihat itu di baris 35 kan ada serial print. Nah, itu serial printnya diganti aja dengan LCD. Nah, ya itu. Jadi dia nyetaknya itu di luar if else. ada kurang lama. Oke. Coba hasilnya gimana? Kalau bisa nge-counter up nge-toddler. Belum masuk ya di LCD-nya sini. Udah LCD. Pantas belum set.
Set kursor. Ya, Nol koma nol. Perlu clear juga ya. gimana hasilnya? Perlu di clear juga ya. Iya, di anu aja, bukan di clear. Gini, yang setelah LCD print counter itu kita kasih LCD print karakter kosong. Jadi LCD print dikasih aja ya, nah, kayak gitu. Eh, nggak apa-apa ini kalau set kursor cuma sekali di sini. Iya, nggak apa-apa. Emang Nggak kenapa? apa-apa. Ya, nggak masalah. Hmm. Yang keluar cuma satu 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 apa ini? Gimana? Yang keluar cuma kayak gini aja. Itu apa itu? Nggak kelihatan sih. Coba stop share dulu. Aduh, Di stop share dulu coba. oh ini dia baru. Ya, dia harusnya nge-counting. Satu, dua, tiga. Oh, minus tiga ini. Oh, udah sampai minus ya. Tapi dia nge-counter, bisa ya? Nge-counter Nggak up, bisa kotak. nge-counter dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini baru. Udah bisa ya? Dua-dua, Udah. dua-duanya bisa ya? Up dan. Ya. Oke, mantap lah. Nah, kira-kira bagaimana dia supaya tidak nampilin angka negatif? Jadi batasnya cuma nol gitu. Hmm, Gimana dia pakai if ya pakai F juga berarti. supaya dia ngebatasin nilainya nggak sampai negatif. If counter Ntar counter, kurang dari nol, ya, lalu counter counter, plus sama tab- dengan plus plus aja. enggak. Jadi ini ceritanya kalau dia sudah melewati, kalau udah sampai nol, udah. Jadi walaupun sensornya masih ngedeteksi di pintu itu, dia tetap nol gitu, ya kan? Berarti jika counter sudah lebih kecil sama dengan nol, lalu di dalamnya set counter sama dengan nol. Jadi walaupun Oh, sudah sensornya masih mendeteksi, ya udah counternya tetap nilainya nol kan? set counter dengan nol lah. Berarti Counter sini. sama dengan nol. Counter sama dengan nol titik koma. Ah itu udah gitu aja. Jadi dia nggak akan sampai negatif dia. Nah, coba deh. Nol. Oke, nggak bisa turun dia, tapi Ya bisa udah naik. mentok. Ya mentok di nol berarti ya. Oke. Dia mentok di nol. Nah, Nah, oke ya. Jadi itu untuk counter up dan counter down. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? sejauh ini nggak. Oke ya. Oke, nah sekarang ini masih ada yang belum kita coba itu ada potensiometer Dia potensiometer. sama sensor suhu ya yang DHT itu. DHT 11 ya kan?
Oke, sekarang gantian saya lagi yang share screen-nya. Silakan di stop share dulu. Oke. Oke, sekarang potentiometer. Potensi. Potentiometer itu dia ada 3 kaki ya, tapi di situ dia tidak ada labelnya ya. Oke. Iya. Jadi potentiometer itu sebenarnya adalah resistor ya. Jadi dia fungsinya untuk menahan arus, tapi kita bisa atur nilainya ya. Kita bisa atur nilainya dengan memutar Berapa ohm? ya, dengan memutar knobnya seperti itu. Nah, jadi potensiometer itu dia ada batas nilainya ya. Jadi contohnya yang di kitnya itu dia nilainya adalah 10 kilo ohm ya. Berarti itu kita bisa atur resistansinya ya, dari 0 sampai 10 kilo ohm. Jadi maksimal itu 10 kilo ohm seperti itu. Jadi setiap kali kita mutar knobnya itu nilai resistansinya berubah. Ketika resistansinya berubah, berarti nanti arus atau tegangan yang masuk nanti ke SP32-nya itu nanti juga akan berubah ya. Jadi potensiometer itu adalah input ya. Nah, jadi dia input untuk micro controller seperti itu ya. Jadi, nah sekarang potensiometer itu ada 3 pin ya. Kayak gini ya. Bentar. Ya, jadi ada 3 pin. Ah, pin yang di tengah itu Stage. adalah pin input ya. Pokoknya yang di tengah itu adalah input dan itu nanti yang masuk ke pin SP32. Sedangkan pin yang ujung kiri dan ujung kanan itu untuk VCC dan ground. Sorry, bukan VCC ya, tapi pin 3 volt. Jadi ESP32 itu kalau di potensiometer itu harus masuk di 3 volt. Ya. Lihat di ESP32 ada pin 3 volt kan? Iya, banyak. Ya, itu nanti yang masuk ke 3 volt. Terus kaki yang satunya itu di ground. Nah, ini Yang bebas input ya. berarti 5 ya? Ya, Yang input berarti 5 ya? input yang mana? Eh, ada VCC, output. Oh, itu output. Yang Kirain di input tengah, tadi. yang di tengah ini itu yang masuk ke SP32 ke pinnya, pin GPIO-nya. Jadi kita tidak pakai 5 volt di sini. Kita pakai 3 volt. Jadi VCC yang dimaksud di sini itu 3 volt ya. Seperti itu. Oke, jadi kan ceritanya kita mau mengatur nanti eh, tegangan yang masuk ke ESP32. Nah, ESP32 itu batas tegangannya itu adalah 3 volt ya, pinnya. Pin tegangan operasi setiap pin yang ada di SP32 itu maksimal 3 volt seperti itu. Nah, jadi nanti kita colok salah satu kakinya ini ke 3 volt, terus ujung kaki yang lainnya itu di ground. Nah, jadi setiap kali kita putar nanti knobnya itu dia akan mengatur nilai dari 0 sampai 3 volt seperti itu. Oke. Nah, sekarang kodenya itu sederhana, dia kita pakai analog read ya. Kita pakai analog read. Jadi di sini saya pakai potensiometer. Ini ada potensiometer kayak gini. Seperti ini ya. Sama ini ada 3 ya. Oke, satunya saya silakan sambil dirangkai juga. Punya Nando. Ujung kaki yang satu ke ground ya. Terus ujung kaki yang lain VCC. ya, yang ini yang VCC ini masuk ke 3 volt ya. Nah, saya ambil Oh, nggak yang boleh 5. 3 volt. Lalu selanjutnya pin yang ini ya. Saya masukkan di misalnya di mana ya? Sini aja deh. Di 33 ya. Jadi pin yang di kaki yang di tengah itu dari potensiometer saya masukkan di 33 kayak gini. Oke. Kiri GND, kanan VCC. Ya. Yang ujung kiri dan kanan ini sebenarnya nggak masalah kalau mau dibolak-balik seperti itu. Jadi ujung kiri dan kanan ini nggak masalah kalau mau dibolak-balik. Yang jelas yang di tengah ini itu harus masuk ke pin GPIO SP32 ya. Ya, dan yang VCC ini itu harus di 3 volt ya. Oke.
Lalu di sini saya bikin Tunggu bentar. potensio. Tunggu sebentar. Oh ya, oke, udah. Oke. Jadi di sini saya pakai pin 33 ya. Yang di tengah itu ke pin 33, yang ujung kiri saya sambungkan ke ground, yang ujung kanan dari potensio nyambung ke 3 volt. Lalu di sini di kodenya, pertama saya deklarasi variabel namanya pot pin ya. Nah, sama dengan 33 ya. Nah, terus di void setup. Nah, di sini di void setup di sini kita nggak perlu pakai pin mode ya. Kalau potensiometer ini kita nggak perlu lagi tambahkan pin mode ya. Jadi dia sudah otomatis gitu, terbaca sebagai input. Jadi nggak usah ditambahkan pin mode, pot pin input ya. Nah, oke. Sekarang langsung aja kita bikin sebuah variabel ya. Namanya pot value ya seperti ini. Nah, sama dengan analog read ya, analog read kemudian eh, di sini adalah pot pin ya, titik koma. Nah, lalu di sini saya coba tampilkan dulu di serial monitor ya. Serial dot print ya. Di sini adalah potensiometer value ya. Terus di sini serial dot print dan ya. Di sini adalah pot value. Nah, ingat ini analog read ya. Dia punya nilai range-nya adalah 0 sampai 4095 ya. 409. Ya, jadi dia Banyak ngebaca sekali itu. ya. Banyak sekali itu. Ya, jadi ini adalah resolusi pembacaannya ya. Jadi kalau dia analog itu, kalau SP32 ya, dia itu 12 bit ya. Jadi itu dia 12 bit resolusinya. Artinya dia bisa membaca nilai itu dari 0 sampai 4095 ya. Nah, sekarang kita coba apa namanya baca ya. Kita coba baca nilainya dengan menggunakan serial monitor. Nanti sambil kita putar knobnya ya. Lalu kita lihat pembacaannya seperti apa. Nah, seperti ini aja. Kita cetak di serial monitor. Oh, ini kurang titik koma. Oke. Sekarang kita coba ya. Nah, lihat ini. Sekarang nilainya 0. Ini posisi knobnya itu dia mentok di kiri. Ya. Kalau saya gerakan sedikit, set, naik 108, 200, 300, 4, 400, set, sampai mentok paling kanan, itu adalah 4095 ya. Dia mentok sampai 4095. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, silakan Anda bisa coba ya. Terus ini kayak bisa dipakai untuk apa itu speaker, mau diatur berapa volumenya. Betul. Bisa juga dipakai untuk LED dimmer. Jadi kita bisa Oh iya, atur tingkat berapa kecerahan terang. LED dengan memutar ini. Ya, nanti kita coba praktekkan. Termasuk nanti servo ya. Kita Hmm, bisa kontrol servo pakai ini. Tapi untuk pertama dicoba dulu yang ini, Nando ya. Dicoba dulu yang ini, yang sederhana dulu kayak gini. Diu, diu. Coba di ada dulu kodenya, diketik aja dulu. Baru nanti ditampilkan di serial monitor ya. Ini
atau Ini sih save dulu. ya. Infrared. Gimana? Lagi saya tulis. Terus saya Lagi share. ya di share Oke. screen ya. 29C. Kurang output. Ya pakai Oh iya. pakai serial monitor aja dulu. Dari Serial.begin ya, 15200. 15200. Nah itu tipe tuh beging. Oh, begini. Yang lupa titik koma ya. Nah itu serialnya kapital ya. Terus jangan lupa setelah Eh, sebelum sebelum eh, setelah void loop itu kasih delay sedikit ya supaya nggak terlalu cepat nanti tampilan serial monitornya. Ya boleh. Jangan lupa titik koma. Cloud upload apa ini? Apa itu? Valid uploading error. Com-nya sudah diatur belum? Com-nya? Com, com 6 deh. Yang biasa saya pakai. Com 6 ya? Coba ulang ya. Ya. Karena saya putar-putar tadi.
Oke, Ini. coba buka serial monitornya. Buka serial monitor. Aduh, Oh, apa itu? kenapa ini? Coba ditekan reset di SP3 itu ada tombol EN. EN nih. Ya, coba ditekan. Nah, itu. Eh, kenapa? Tadi bisa ya? Iya, nggak ada yang salah kah dalam kabel anunya? Nggak ada. Pin betul 33 itu. Nyambung ke 3 volt kan? Iya, 3 volt ya. Yang Oh, ntar dulu. ujungnya. Oh, pantas dia longgar nih. Longgar ya. Kabel sama aja. Coba coba diganti aja kabelnya kalau longgar. Udah nggak longgar ya. Apa tolong coba. Itu sudah benar kah di pin 33? Ya, pin 33 nih. Bentar ya. Oke. Jadi kayak Gimana hasilnya? naikin. Bisa ya? Bisa. Coba sampai mentok. Mentoknya harusnya 4095. Oke, mantap lah ya. Nah, ini dia mentok kanan ya. Oke. Nah, itu Oh, pergerakan dikit aja dah bikin berubah ya. betul ya. Jadi dia memang sensitif ya Sensitif. seperti itu ya. Oke, nah sekarang Coba pasin di 200. ya, Dah. Oh, masih masih dikit lagi. ya bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba kombinasikan ini langsung aja potentiometer sama LED dan juga servo. Jadi konsepnya nanti LED. potentiometer itu untuk mengendalikan pertama itu adalah LED-nya, jadi bisa dikendalikan tingkat kecerahannya mau seberapa cerah. Sama nanti Masuk. sekalian dia mengendalikan servo ya. Jadi setiap kali diputar servonya ikut ya. Jadi silakan siapkan satu buah LED sama satu buah servo ya. Sekarang gantian saya lagi yang share screen. Oke, saya gantian ya, saya share screen. Oke, gantian. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, yang sekarang siapkan satu LED dan satu servo. Oke, saya pasang dulu wiringnya. Di sini saya pasang satu LED ya. Saya pasang pakai resistor. Jadi biasa kan pakai resistor ya. 220 ohm ya. Oke, katoda di negatif ya, seperti biasa. Aduh, oke, katoda negatif. Anoda masuk ke resistor. Nah, di sini saya pakai misalnya pin Oh, 5V. 5 deh. Saya pakai pin 5. GND. Kalau kuning sinyal kan ya? Ya, betul. Ini sinyalnya.
Oke, prediksi. saya sudah rangkai Berarti LED merah power. dan sekarang saya langsung tambah servo ya. Servo. Jadi nanti dia Si potensiometernya mengendalikan LED sekaligus servo ya. Oke, servo terus pertama merah ground. V. Oke, lalu PCC. Lalu yang terakhir itu sinyalnya. Saya pakai di pin berapa ya? Pin 25 lah. Oke, oke ya. Sudah, sekarang di sini saya bikin eh, Si calls pin. in LED pin 5 ya. Saya tambahkan dulu library servonya SP32 sorry ser SP32 servo servo ya ini ya. Saya tambahkan library-nya. Oke, di sini saya bikin seperti biasa include ya. Lalu SP32 servo dot h ya. Dot h. Lalu di sini saya bikin servo eh, servo ya. Lalu di sini saya bikin servo sorry sini deh saya bikin cons in servo pin ya. Servo pin sama dengan ini saya pakai 25 ya. Oke. Ya, oke. Lalu di sini saya bikin pin mode ya untuk LED-nya. Pin mode LED pin sebagai output ya. Oke. Lalu di sini pin mode bukan pin mode ya. Servo ya. Oh, attach. Dot attach ya. Attach. Dot attach servo pin ya. Ini. Oke. Lalu di awal saya mau atur servonya. Servo dot write supaya dia di nol dulu ya. Aduh, The pin. begitupun juga No LED-nya. output. Begitupun juga LED-nya saya atur di awal Hmm. nilainya adalah eh, low ya. Seperti ini. Oke. That's double T. Ya. Nah, sekarang di sini saya bikin eh ini ya. Nah, sekarang kita pakai nilai untuk LED ya. Untuk LED itu kita pakai kayak gini ya. Ya, kita bikin dulu integer LED Analog right. ya brightness ya. LED brightness. Eh, Nah, di sini kita perlu mapping dulu nilainya ya. Kita kan pakai analog write ya untuk LED. Sedangkan analog write itu kan range-nya dari 0 sampai 255 kan. Heeh. Tapi ini kan GL 4095 ya so. sedangkan ini kan 0 sampai 4095. Nah, kita perlu konversi ya. Pakai sebuah fungsi bawaan dari ini Arduino ada fungsi namanya map ya kayak gitu. Oh, map. Ya, map. Jadi buat mapping Berarti nilai. samain skalanya ya. Benar. Jadi yang awalnya skala 0 sampai 4095 diubah jadi 0 sampai 2055. 0 sampai 255. Nah, jadi di sini kita simpan nilai pot value ya, pot value. Lalu di sini nilai 0 sampai 4095 ya. Lalu di sini 0 sampai 255. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu. Analog right. Ya. Heeh.
Lalu untuk servonya sama ya. Di sini saya kasih nilai servo di jeri ya. Nah, sekarang servo itu kan dia menerima nilai dari 0 sampai 180 kan karena berupa sudut. Nah, sama, kita konversi lagi si potensionya ini dari skala 0 sampai 4000 dari skala 0 sampai 4095 dikonversi jadi skala 0 sampai 180. Pakai fungsi yang sama map. Sini kita baca dulu nilai potensionya. Baru di sini yang range awalnya 04095 kita ubah jadi 0 sampai 180. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini saya nggak pakai lagi. Nah, lalu sekarang tinggal kita eh, jalankan ya. Pertama untuk LED kita pakai perintah analog write ya, analog write. Analog write ini ada dua parameter ya, LED pinnya, pin dari LED-nya sama nilai PWM-nya ya. Dari di sini LED brightness-nya. Oke. Lalu di sini eh, ini untuk LED ya. Ini untuk LED. Selanjutnya untuk servo. Servo itu pakai servo dot Dot right. right. Lalu di sini servo degree. Nah, kayak gini. Ini untuk servo. Nah, ini akan diambil dari sini ya. Jadi ini nilai potensiometernya ini sudah dikonversi dari 0 sampai 180. Kita coba ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Hmm, apa nih? Kayaknya ada tipe ya. Salah, salah variabel kayak Brightness. 0,4095,0,180. Misalnya LED brightness. Lalu, determine LED brightness. Oh ya, bright. Oh ini, tipe ya. Bright. Oke, coba ya. Oke, baik, coba. Digital read. Right. Nah, ini LED-nya sudah bisa ya. Oke. Tapi ini servonya kok nggak bisa ya? Apakah nggak bisa pakai pin yang itu? Servo.attach. Ntar, saya coba langsung di sini. 2000. Servo.write 0. Oke, lampu udah bisa, tapi servo belum. Servonya belum bisa ya? Iya. Nyambung ke pin berapa? Set. Hmm? Nyambung ke pin berapa? Pin, kok saya pin 34. Yang servo. Iya, pin 34 Pak saya. Oh, yang servo ya?
Iya, servo nyambung ke pin 34, tapi nggak bisa dia jalan. Oh gitu. Set, set, set. Yang merah ke faces kan? Iya. Apa yang salah? Analog read, Ah, port value, harusnya bisa sih. Servo DJ. Servo dot atasnya di sini sudah ya. oh, aduh. Bentar, saya coba lihat. Mungkin saya salah taruh tempat pin servo ini. Harusnya jam 34. Saya coba pakai 27 deh. Kalau right, tidak nanti. Pindahin pin berapa? Saya tanya ChatGPT ternyata Ya, memang ada beberapa JP pin yang. 34 tuh input only ya. Oh ya, ada beberapa pin yang nggak Tiga bisa. belas, 14, 18, 19, 25, 26, 27. Ganti. Duh, 25 bisa ya? 25 bisa. Harusnya bisa ya 25. 25 mana ini? 25, 26, 27. Hmm, 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 hmm. Ganti pin. Udah bisa? Coba, coba masih compiling. Tapi yang LED udah bisa ya? Yang LD udah bisa. Coba ganti. Saya coba ganti juga. Oke. Oh iya, masih nol deteksinya. Loh, loh, kok malah nggak kebaca deh. Oke, kok malah nggak kebaca. Ada yang salah kah? Apa? Ada masalah? Nggak kebaca potnya. Gagal upload? Udah upload tapi potnya nggak kebaca. Coba saya taruh di nol. Salah apa yang sih ganti ya? Ya ampun, masih ganti. Pot pin. Coba. Oke, ini baru 6. Eh,
Oke, bisa. Servonya juga ikutan. Di pin berapa? Hmm? Pakai Saya pin taruh berapa? servonya di pin 26. 26 ya. Servonya juga gerak. Servonya juga gerak. Sensitif sekali. Eh, Kita coba ya. Ini kalau di Walkman nggak bisa sih. Ya, mungkin memang harus coba di SP32 aja. Ini saya pakai pin 26. Tapi di SP32 langsung bisa ya? ya. Oke deh. Yang penting di hardware-nya udah bisa. Jadi Eh, sensitif sekali sampai lompat-lompat servonya. ya, dia, dia memang sensitif ya. Ah, seperti itu. Oke. Oke, jadi ini ya fungsi dari potentiometer ya. Jadi Eh, itu untuk sebagai analog input ya. Jadi dia menginputkan nilai analog ke SP32 dengan range nilai dari 0 sampai 4095. Itu dibacanya pakai fungsi analog read ya. Nah, range 0 sampai 4095 ini itu resolusi dari SP32 ya. Jadi memang SP32 itu resolusinya 12 bit ya. Jadi range-nya dari 0 sampai 4095. Nah, ini nanti bisa kita konversi nih. Ya, misalnya buat ngontrol servo ya. Servo kan inputnya berupa nilai derajat ya. Nah, itu kita bisa konversi dari skala 0 sampai 4095 dikonversi jadi 0 sampai 180 ya. Begitupun untuk LED, LED itu adalah nilai PWM ya. Jadi 0 sampai 255. Nah, itu juga kita bisa konversi ya. Dari 0 sampai 4095 dikonversi jadi 0 sampai 255. Seperti itu. Pakai fungsi yang namanya map ya. Jadi fungsi yang namanya map. Nah, itu adalah fungsi bawaan, tugasnya adalah untuk melakukan mapping ya, mapping suatu nilai ya. Jadi dari skala tertentu di mapping atau dikonversi ke skala yang diinginkan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? ya ini enggak. Oke, nah kalau gitu, memang saya ada pertanyaan, kita bisa tutup untuk pertemuan malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah ini pertemuan ke-8 ya. Berarti sisa masih ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi harapannya nanti silakan Anda bisa diselesaikan dulu untuk rangkaian robotnya ya. Sorry, ya, untuk minimal itu sudah terpasang kabel-kabelnya ya, yang ke motor DC itu memang Betul, itu betul. harus disolder ya. Jadi silakan disolder dulu ya. Toh nanti kalaupun misalnya rakitannya belum selesai, paling mungkin nanti kita pelajari aja dulu codingannya ya. Nanti silakan diselesaikan sambil diselesaikan rakitan dari robotnya seperti itu. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Eh, Kalau gitu saya izin tutup ya untuk malam hari ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi